Selamat sore saudara, senang sekali saya Ansi Lema bisa kembali menjumpai Anda dan kali ini dalam Dialog Aktual. Tema perbincangan kita pada sore hari ini adalah esensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Juni ini tentu sangat menarik jika kita berbicara tentang makna Pancasila, karena kita tahu salah satu penggagas Pancasila, Bung Karno, lahir pada bulan ini, persisnya pada tanggal 6 Juni, dan juga pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Bung Karno menyampaikan pidatonya yang sangat visioner dan penuh gegap gempita yang antara lain kita kenal dengan nama Pancasila. Kita ketahui bahwa Pancasila merupakan fondasi, dasar sekaligus falsafah kehidupan bangsa Indonesia. Dari Pancasila ini kemudian kita bisa menjadikan sebagai rujukan atau pedoman untuk menuntun kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Namun bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kekinian? Apa saja yang harus kita lakukan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam konteks masyarakat kita hari ini? Dan pemirsa, untuk membincangkan masalah ini, sore hari ini sudah hadir bersama saya dua orang narasumber yang saya yakin mereka memiliki kompetensi untuk menjelaskan persoalan ini. Dan langsung saja saya perkenalkan mereka. Narasumber saya yang pertama, persis di samping kiri saya, beliau adalah Romo Dusyanto Soekarno Putro. Selamat sore Romo, selamat datang di Selamat sore. Ya. Dan narasumber kita yang kedua adalah Kapten Bertisis Lampelulu M. Mar. Beliau adalah Masyarakat Peduli Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat sore Pak Berti. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama TVRI sore hari ini. Sama-sama. Ya, dan pemirsa, segera saja akan kita memulai diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin saya akan ke Romo terlebih dahulu. Romo, Pancasila kita tahu sebagai fondasi, pedoman yang menentukan visi dan arah orientasi bangsa Indonesia ini. Tapi kalau kita bicara hari ini ya, tahun 2011, apa sesungguhnya relevansi sehingga apakah masih penting kita bicara Pancasila hari ini, Romo? Pancasila tidak bisa dihilangkan dari bumi pertiwi Indonesia, karena Pancasila adalah suatu hal yang benar-benar mengakar budaya bangsa Indonesia. Ya. Dan tidak bisa dirubah dengan apapun. Ya. Hanya orang gila saja yang berani merubah Pancasila. Ya kan tidak ada yang ingin merubah, Romo. Siapa yang ingin merubah? Kan Pancasila sudah final. Saya pernah mendengar di luaran sana berita-berita sumbang yang demikian. Ya. Dan bahkan mengatakan masih relevan apa tidak. Ya masih. Sampai akhir kiamat pun Pancasila masih relevan. Ya. Romo, kira-kira nilai-nilai Pancasila apa saja yang kemudian bisa kita pandang sebagai nilai yang memang relevan untuk mengatur kehidupan, katakanlah Indonesia yang beragam, yang plural ini, Romo? Ya, karena apa? Karena saya sendiri sebagai kaum tua. Ya. Saya punya umur baru 79 tahun. Baru 79 ya. Jadi, bila Pancasila, mereka tahu sejarah Pancasila yang sebenar-benarnya, itu sudah termaktub di dalam buku Amanat Pendidikan Rakyat. Ya. Nah, di dalam jilid kedua, halaman 2492 tertulis dengan jelas Pancasila. Nah, di sini ada 3 bait. Maka saya meminta supaya generasi muda masa kini membaca buku Amanat Pendidikan Rakyat atau Ampera tersebut. Ya, saya akan ke Kapten Berti ya. Ya, Pak Berti. Masih relevankah menurut Anda Pancasila hari ini kita diskusikan begitu? Saya kira kalau kita bicara soal Pancasila, sebetulnya kalau buat saya tidak tertarik untuk didiskusikan. Ya, lebih menarik diapakan gitu? Lebih menarik buat saya, Pancasila itu harus dihayati, terus kemudian harus menjadi pedoman di dalam kita berpikir, di dalam kita berpendapat, di dalam kita bersikap, dan di dalam kita bertindak. Artinya sebagai manusia Indonesia dalam setiap tarikan dan hembusan nafasnya, itu senantiasa harus memancarkan nilai-nilai Pancasila begitu ya? Persis, betul. Sebagaimana yang sudah dijelaskan
pada sila-sila Pancasila itu sendiri, mulai dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Ya. Jadi semua nilai-nilai daripada kultur budaya orang Indonesia ketika itu nenek moyang kita, itu sudah diakomodir di dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi kalau saya mau mengatakan bahwa Pancasila itu adalah Indonesia, Ya. nah jadi buat apa kita harus mempermasalahkan, apalagi kita mendiskusikan Pancasila itu. Nah, yang saya lihat selama ini ada suatu distorsi di dalam Pancasila itu sendiri. Di mana persisnya letak distorsi? Nah, itu? persisnya kalau saya mau katakan ya di tingkat implementasi. Kalau kita mau fair bahwa apapun dimanapun bangsa di dunia ini, apa yang sudah menjadi dasar daripada negaranya itu harus diketahui oleh setiap generasi. Ya. Nah, ini harus mutlak diterapkan ke tingkat-tingkat jenjang pendidikan, mulai dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling atas. Baik, Romo, dari penjelasan Pak Berti ini terkesan bahwa Pancasila hari ini tuh masih jauh dari implementasi ataupun pelaksananya. Romo sendiri melihatnya seperti apa, Romo? Selama waktu Bung Karno memegang negeri ini, begitupun Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, bahkan sekarang tetap Pancasila dipakai. Ya. Jadi itulah tandanya bahwa Pancasila masih hidup sampai sekarang Masih hidup, ya. dan masih relevan sekali. Itu saja. Ya. Dan kira-kira apakah memang katakanlah kalau bagi Romo sendiri nilai-nilai apa sih yang memang sebenarnya harus dibagikan atau ditanamkan di kalangan generasi muda ini terkait dengan Pancasila ini? Seragam butir pertama dari Pancasila saja, Ya. ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang saya bertanya, apakah agamamu Islam? Apakah agama Islam mengajarkan arogan, brutal? Tidak. Apakah agamamu Kristen? Apakah agama Kristen mengajarkan arogan, brutal? Tidak. Apakah agamamu Buddha? Apakah agama Buddha mengajarkan arogan dan brutal? Tidak. Ya, artinya Begitupun mengajarkan tentang Hindu. perdamaian begitu ya. Perdamaian. Jadi dari pokok pertama saja sudah manunggal, Ya. menyatunya 4 agama itu tadi Ya. yang sudah saya katakan. Ya, Pak Berti, orang mengatakan bahwa Pancasila ini katakanlah sebagai dasar negara yang memang menjadi yang paling tepat buat Indonesia untuk menyatukan Indonesia yang beragam dan juga plural ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dengan berbagai katakanlah kompleksitas etnik maupun juga agamanya gitu. Anda melihatnya seperti apa gitu? Memang kalau kita melihat dari satu esensi ke satu esensi, ini tidak akan menyelesaikan interpretasi. Ya. Karena setiap orang, apalagi yang namanya kelompok, terus kemudian di situ ada kepentingan dan seterusnya, ini akan menimbulkan interpretasi yang sangat pragmatis ya. Ya. Nah, makanya kita harus berani mengatakan bahwa ini sudah final gitu loh. Final ya. Kita harus mengatakan bahwa Pancasila itu sebagai dasar, sebagai ideologi negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum, ini tidak boleh diutak-atik lagi. Iya. Tinggal bagaimana kita sebagai komponen anak bangsa ini mengambil sikap dan mengambil bagian untuk mengawal di dalam implementasinya. Ya. Pak Berti, oke lah, kita sepakat bahwa Pancasila sudah final. Ya. Kita punya 4 pilar, katakan Ya. ada Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Oke. terus Konstitusi Republik Ya. Indonesia, ya kan? Ini suatu hal yang menjadi pegangan hidup kita semuanya. Tetapi kan orang akhirnya bertanya, sejauh mana Pancasila ini bisa menciptakan keamanan, kenyamanan dalam kehidupan bersama, sekaligus juga bisa menjadi nilai-nilai yang mensejahterakan masyarakat. Orang akhirnya kan bertanya seperti itu. Oke, saya tadi belum selesai, saya sudah dipotong. Saya ingin menjabarkan yang di dalam kerangka perundang-undangannya itu, kalau bisa saya kutip, di sini memang sudah jelas bahwa ada yang namanya TAP MPR nomor 5. Ya, itu di dalam penyelenggaraan negara, ya dilihat dengan situasi dan seterusnya. Lalu kemudian muncullah TAP MPR nomor 5 yang mengatakan bahwa atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 45 mempunyai ciri khas yaitu kebinekaan suku, kebudayaan, dan agama. Terus kemudian menghuni dan tersebar di belasan ribu pulau dalam wilayah Nusantara yang sangat luas.
terbentang dari Sabang sampai Merauke dan disatukan oleh tekad, yaitu satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ya.